Dah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu tugas dengan mata kuliah interaksi manusia dengan komputer, di mana kami akan membuat prototyping website dan mobile app yang berjudul Q&A. Namun sebelum kami memulai presentasi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Pertama-tama nama saya Tika Hasmila dengan NIM 201401039. Dan saya Al-Imamul Lutfi dengan NIM 2014011032. Oke, kepada Saudara Imamul dipersilahkan untuk mempresentasikan hasil websitenya. Di sini saya akan mempresentasikan prototyping website pada desktop. Pertama-tama di sini ada halaman Getting Start, di mana halaman ini akan menjelaskan secara ringkas kepada user baru tentang uh, tentang apa dari platform ini fungsinya. Di sini kami memiliki tagline Discover Your Curiosity, di mana uh, user dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan dan kemudian akan dijawab oleh user-user lain. Uh, Lalu di sini ada button Getting Start. Bila diklik, maka akan dialihkan ke halaman features, di mana di sini dijelaskan fitur-fitur dari website ini, yaitu user dapat memberikan pertanyaan dan kemudian dijawab oleh user lain, dan user-user lain dapat memberikan react seperti komentar atau share kepada pertanyaan dan jawaban tersebut, dan kemudian mereka juga dapat memberikan vote berupa upvote atau downvote. Kemudian di sini ada button Join Now, di mana bila kita klik akan dialihkan ke login page. Di sini ada 3 metode untuk melakukan login, yaitu login dengan email address dan password, lalu ada uh, login dengan Facebook, dan yang ketiga ada login dengan Google. Bila user ingin menggunakan login dengan email address, bila dia mengetikkan email address dan password yang benar, maka akan dialihkan ke home atau halaman utama dari Q&A. Berikutnya, bila user ingin login menggunakan Facebook, maka dia akan mengklik Continue with Facebook, yang kemudian akan dialihkan ke halaman Facebook, dan Facebook akan menjelaskan bahwa Q&A akan merequest akses kepada nama, profile picture, dan email address. Bila user setuju, maka dia bisa mengklik tombol Continue as akun Facebook yang bersangkutan, dan kemudian berhasil masuk ke halaman utama dari Q&A. Berikutnya ada metode ketiga untuk melakukan login, yaitu dengan Google. Bila user mengklik Continue with Google, maka akan muncul sebuah pop-up window yang akan uh, memberikan pilihan pada pilihan akun-akun yang telah tersedia pada device user yang bersangkutan. User dapat memilih salah satu account, bisa juga dengan menambahkan account yang lain. Bila user menekan salah satu account yang dipilihnya, maka akan berhasil pula masuk ke halaman utama. Bagaimana bila ternyata user belum memiliki akun, maka user harus uh, melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan menekan tombol sign up yang di bawah ini. Kemudian akan muncul pop-up yang mengharuskan user untuk mengisi username, mengisi email atau nomor telepon, mengisi password baru, dan mengkonfirmasi password tersebut. Bila user telah mengisi kolom-kolom tersebut, maka dia dapat menekan tombol sign up dan akan dialihkan ke halaman utama. User juga dapat melakukan sign up dengan dua metode lain, yaitu dengan Facebook dan dengan Google. Berikutnya kita masuk ke halaman utama. Di sini ada kolom untuk membuat postingan atau pertanyaan baru bagi seorang user. Di sini dia dapat mengetikkan pertanyaannya, lalu di sini dia juga dapat menambahkan gambar, dapat menambahkan link, dan dapat menambahkan lokasi. Berikutnya di bawahnya adalah
feed dari orang-orang yang di follow dari si user ini. Yang dicetak bold ini adalah pertanyaannya dan yang dicetak regular ini adalah jawabannya. Berikutnya di bagian kanan ada kolom trending di mana di sini dimuat topik-topik yang sedang ramai dibahas di berbagai platform. Misalnya di sini ada pada bagian movie ada Spider-Man No Way Home, pada bagian series ada Money Heist Season 5 Part 2. Pada bagian trending di Indonesia, misalnya di sini ada Jerome Pauline, dan pada bagian teknologi di sini ada Bitcoin. Berikut di bawahnya dituliskan juga ada berapa jumlah diskusi dari tiap-tiap topik-topik tersebut. Berikutnya ada tombol show more di mana bila diklik maka akan memuat trending-trending topik selain dari yang 4 ini. Berikutnya di bawahnya ada for you di mana pada bagian ini adalah ada kategori-kategori di mana yang sesuai dengan minat user. Biasanya minat ini dideteksi dari bagaimana perilaku user dalam menggunakan Q&A, misalnya dengan dari vote atau dari komentar, dari menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bersangkutan dengan kategori-kategori tersebut, dan share pada pertanyaan-pertanyaan yang bersangkutan. Misalnya di sini ada kategori teknologi di mana di sini ada postingan 23 postingan baru dan di bawahnya ada kategori movies di mana ada 10 postingan baru. Berikutnya pada header di sini ada logo Q&A sendiri, lalu di sampingnya ada search bar di mana user dapat melakukan pencarian pada topik-topik tertentu sesuai yang dikehendaki user. Berikutnya di sampingnya ada profile di mana user dapat melakukan settingan profile untuk akunnya dan mengcustom sesuai yang diinginkannya. Berikutnya di sampingnya ada tombol message di mana di sini user-user dapat saling berinteraksi dengan mengirim pesan. Di sini akan muncul pop-up yang dimuat 4 message. Di sini pula ada tombol see all di mana bila kita tekan akan dialihkan ke halaman khusus message di mana akan dimuat lengkap berbagai message lain. Lalu di sampingnya ada tombol notification di mana di sini akan muncul notifikasi-notifikasi seperti orang-orang yang kita follow sedang memposting pertanyaan baru, atau ada user lain yang memfollow kita dan user-user lain yang memberikan reaction seperti vote dan menjawab pertanyaan kita. Lalu di sini ada pula tombol see all untuk melihat secara lengkap notifikasi yang lain. Lalu di sampingnya ada tombol more. Di sini ada tombol profile di mana user dapat melakukan settingan pada profilnya, dan di bawahnya ada tombol setting di mana user dapat melakukan pengaturan untuk akunnya. Lalu di bawahnya di sini ada switch account untuk menukar akun dengan akun lain, dan ada tombol logout untuk keluar dari akun ini. Bila user telah selesai melakukan sesi pada kali ini, dia dapat menekan tombol logout dan akan dialihkan kembali ke login page. Sekian dari saya untuk presentasi website. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Imamul atas penjelasan websitenya. Di sini saya akan menjelaskan mobile app dari Q&A itu sendiri. Baiklah, pertama-tama jika user mengklik aplikasinya, user akan melihat tampilan seperti ini, logo dan tulisan Discover Curiosity yang muncul hanya sebentar, lalu user akan langsung dialihkan ke halaman login. Di mana di sini user memiliki 3 cara untuk login, yaitu dengan
akun yang sudah terdaftar di database dari aplikasi tersebut, login dengan Facebook ataupun login dengan Google. Dan di sini jika user ingin login dengan akun yang terdapat di database dari aplikasi itu, user hanya tinggal menginput alamat email atau nomor telepon dan password. Dan jika user lupa dengan passwordnya, maka user bisa mengklik forgotten password, dan di sini akan muncul top up yang bertuliskan password reset email send, di mana top up ini menginformasikan kepada user bahwa aplikasi telah mengirimkan instruksi ke Gmail yang sudah diinput oleh user. Dan jika user tidak mendapatkan emailnya, user dapat mengklik hyperlink di bagian font yang biru ini, tapi to send it, untuk mengirimkan emailnya kembali ke email user tersebut. Lalu cara login yang kedua adalah continue with Facebook, di mana user bisa login dengan akun Facebook yang sudah tersambung dengan aplikasi, di mana tampilan pertama yang keluar adalah Facebook aplikasi akan meminta akses nama, profile picture, email address, umur, dan friend list dari Facebook kita. Dan kita bisa akan disediakan tombol untuk mengedit akses yang yang diperbolehkan oleh user. Lalu jika user ingin langsung lanjut ke aplikasinya dengan login melalui Facebook, user tinggal mengklik continue as nama akun Facebook dari user tersebut yang tersambung dengan aplikasi. Lalu pilihan login ketiga adalah continue with Google, di mana akan muncul top up yang berisi akun-akun Google account kita yang sudah tersambung ke aplikasi tersebut, seperti pada contohnya kedua akun yang sudah ditampilkan seperti ini. Ataupun kita bisa menambahkan akun Google account yang lain. Dan di sini terdapat hyperlink di mana user bisa melihat privacy policy dan terms of service. Lalu jika ternyata si user belum mempunyai akun untuk login, maka user bisa sign up. Dan di sini ada tampilan dari sign up-nya, di mana user harus menginput username, email address or phone number, password, dan konfirmasi dari password tersebut. Atau user bisa sign up dengan Facebook ataupun Google account. Lalu jika user sudah masuk ke dalam aplikasinya, maka tampilan pertama yang disuguhkan oleh aplikasi tersebut adalah halaman home, di mana halaman home ini terbagi oleh 3, yaitu following, for you, dan trending. Pertama, di bagian tampilan aplikasi ini terdapat header, di mana di header ini ada search bar, dan bagian-bagian dari home tersebut yaitu following, for you, dan trending. Dan di bagian footer adalah ada halaman home, message, post, notification, dan more yang nanti akan saya jelaskan. Pertama di bagian following akan ditampilkan konten-konten yang dibuat oleh akun-akun yang kita follow atau akun-akun yang kita ikuti, di mana tampilan jumlah banyak dari konten yang ditampilkan bergantung dengan panjang dari konten yang terdapat di yang ditampilkan. Lalu ada bagian kedua yaitu for you, di mana user bisa melihat konten-konten yang sesuai dengan minatnya, dan tidak lupa di bagian kontennya ada tombol upvote, downvote, comment, dan share. Lalu di bagian trending juga di halaman home, di sini ada ditampilkan
hashtag-hashtag yang sedang trending, seperti contohnya di bagian movie, dan trending di Indonesia ada Doctor Strange, aktor ada Benedict Cumberbatch, dan lain sebagainya. Lalu di halaman kedua itu message, di mana di sini ada fitur message atau chat seperti sebagaimana biasanya, dan di bagian header ada search bar di mana kita bisa men-search akun-akun yang sudah kita yang sudah kita pernah kita chat ataupun kita follow. Lalu di bagian halaman ketiga, di sini ada fitur message, di sini ada fitur post, di mana kita bisa ngepost pertanyaan kita. Lalu di sini YouTube bisa memodifikasi apakah pertanyaan yang user inginkan ini diperlihatkan oleh semua akun, ataupun baik akun itu memfollow kita follow, ataupun tidak keduanya, ataupun lain sebagainya. Dan YouTube di sini bisa melampirkan foto, link, maupun lokasi di pertanyaan yang ingin dipost oleh user tersebut. Dan user tinggal mengklik add, dan pertanyaan akan langsung di posting. Lalu di fitur keempat, di halaman keempat ada notification, seperti bagian notifikasi aplikasi pada umumnya, di mana di sini notifikasi akan memberikan notifikasi kepada user jika akun jika sebuah akun memfollow akun kita, memvote jawaban kita, ataupun memvote pertanyaan kita, ataupun menjawab pertanyaan kita, dan lain sebagainya. Dan dan halaman kelima, di sini ada more yang digambarkan oleh garis 3 berjajar seperti ini, di mana di halaman more ini YouTube bisa melihat akun yang sudah di login, dan dan di sini ada bagian di mana YouTube bisa memodifikasi keamanan dan privasi dari akun tersebut, bisa melihat jawaban ataupun pertanyaan yang sudah disimpan oleh user tersebut di bagian save. Lalu di bagian setting, di mana user bisa masuk ke bagian pengaturan, di bagian switch account, di mana user bisa mengganti akunnya. Lalu di bagian logout, di mana user bisa logout atau keluar dari akun yang sudah di login oleh user tersebut. Oke, sekian dari mobile app. Oke, sekian dan terima kasih. Jika kami ada kesalahan, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.